Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ini bukan lagi soal pengen tampil keren, tapi soal bertahan hidup, teman-teman. Di Korea Selatan itu, kalau tidak mengubah wajah, kalian bisa kesulitan dapat pekerjaan, dikucilkan di sekolah, sampai juga nih mungkin dianggap gagal oleh keluarga sendiri. Nah, makanya hari ini kita bakal ngebahas bagaimana rahasia gelap tentang operasi plastik di Korea Selatan yang secara diam-diam tuh guys, menghancurkan negara mereka loh. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Angka yang bikin merinding. Biar kalian kebayang skalanya, gue coba jelasin pakai angka ya. Di distrik Gangnam doang nih, ada sekitar 457 klinik operasi plastik yang terdaftar. 1 dari 5 perempuan Korea pasti deh pernah operasi plastik. Dan di kalangan mahasiswi, angkanya naik menjadi sekitar 1 dari 2. Itu berarti setengahnya, teman-teman. Bayangin, kalian tuh lagi kuliah, dan separuh teman-teman cewek kalian tuh seangkatan nih, misalkan ya, sudah pernah renovasi wajah. Di titik itu, orang yang nggak operasi malah jadi terlihatnya ngambil keputusan yang aneh, kan? Dan yang oplas pun bukan karena mereka tuh sombong ataupun haus pujian, tapi karena seluruh sistem di sekitar mereka, mulai dari formulir lamaran kerja sampai billboard idol, ngasih pesan yang sama. Kalau wajah yang kalian bawa dari lahir itu, ya kurang lah. Pertanyaannya sekarang, kok bisa jadi kayak begini? Oke, balik ke tahun 1954, ada dokter bedah militer Amerika yang namanya itu adalah David Ralph Millard. Dia datang ke Korea Selatan tuh sebagai kepala bedah plastik marinir Amerika Serikat. Nah, awalnya dia tuh benerin luka tentara dan juga warga sipil korban perang. Tapi di tengah kekacauan itu, dia menemukan pasien yang nggak terduga tuh teman-teman. Yaitu perempuan Korea yang pengen matanya tuh kelihatan lebih barat. Dia bahkan nulis makalah soal prosedur yang disebut sebagai deorientalisasi. Ngeri ya kalau dipikir-pikir, dan dia ninggalin infrastruktur bedah yang akhirnya tumbuh menjadi industri raksasa. Tapi teman-teman kalau dipikir-pikir nih, tanahnya sudah subur duluan. Korea punya tradisi filosofi lama tuh yang namanya adalah Gwansang, yaitu keyakinan bahwa wajah seseorang itu menunjukkan nasibnya. Jadi mukamu tuh bukan cuma muka, tapi adalah ramalan masa depan. Nah, yang bikin meledak beneran itu adalah krisis moneter Asia 1997. IMF memaksa restrukturisasi sehingga PHK massal di mana-mana dan pasar kerja pun juga kebanjiran para pelamar. Orang jelaslah butuh keunggulan sekecil apapun dong, termasuk penampilan. Makanya dari situ muncul istilah baru tuh, yaitu Job Songyong alias operasi buat mencari kerja. Dan dari tahun 1997 sampai dengan 2011, jumlah prosedur kecantikan di Korea naik 3 kali lipat tuh teman-teman. K-pop nggak ciptain, tapi mempabrikan. Nah, yang paling ngedorong obsesi ini ke level maksimal jelas adalah K-pop. Dan penting untuk dicatat, K-pop itu bukan yang bikin standar kecantikan Korea. K-pop cuma nge-industrialisasi standar yang sudah ada, teman-teman. Diambil, dibesarin, dan dijadiin sebagai pabrik. Perusahaan hiburan ini tuh ngerekrut trainee dari umur 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Terus mereka tuh menilai anak-anak ini pakai metrik fisik, yaitu rasio kepala badan, lalu timbang badan harian, dan macam-macam sebagainya lah. Mereka mencetak standar wajah yang harus bener-bener sempurna, yaitu rahangnya tuh V-line, kelopak mata ganda, wajah kecil, kulit pucat, sampai hidung mancung segala. Klinik kecantikan di Korea itu bahkan sengaja jualan konsep golden ratio face pakai hitungan angka 1,618 biar kelihatan ilmiah dan meyakinkan. Dan efek dominonya tuh langsung menyerang ke dunia kerja ya. Sekitar 93% perusahaan Korea mewajibkan pelamar untuk mencantumkan foto di CV mereka. Hampir separuh manajer HRD ngaku tuh pernah nolak pelamar gara-gara penampilan loh. Jadi di lingkungan yang seperti itu teman-teman, operasi plastik jelaslah diperlakukannya persis banget tuh kayak gelar sarjana, yaitu sebuah investasi wajib biar dapat masa depan yang begitu cerah. Bahkan ada dokter di Gangnam tuh yang bilang kalau orang tua di sana nyuruh anaknya operasi plastik itu sama wajarnya, seperti mereka tuh nyuruh belajar. Tapi bagian yang paling gelap dari semua ini bukan operasinya, bukan juga resikonya. Bagian paling gelapnya itu ada di sistemnya yang dirancang sedemikian rupa sampai begitu kalian masuk nih, kalian hampir tidak bisa untuk keluar lagi. Dan ada 2 jebakan yang memastikan itu semua ya. 2 jebakan. Jebakan pertama, langganan seumur hidup. Orang mengira kalau operasi plastik itu ya sekali bayar terus kelar. Nah, kenyataan teman-teman lebih mirip seperti langganan Netflix.
Botox harus diulang setiap 3 sampai dengan 4 bulan. Filler itu cuma bertahan 6 sampai 18 bulan. Facelift itu 5 sampai 8 tahun. Dan implan payudara aja nih bahkan diklasifikasikan sebagai perangkat non seumur hidup oleh FDA dengan resiko pecah yang naik gila-gilaan seiring waktu. Secara psikologis ini jelas licik banget lah. Kalau kalian mulai botox di umur 28 tahun untuk mencegah kerutan, terus berhenti di umur 35 tahun, itu nggak bikin kalian tuh langsung balik ke wajah umur 28 tahun ya. Wajah teman-teman tuh bakal langsung kelihatan tua mendadak karena kontrasnya. Intinya, kalian itu nggak bakal bisa balik lagi dan juga ujung-ujungnya harus bakar duit ratusan ribu dolar seumur hidup teman-teman. Jebakan yang kedua adalah genetika yang tidak bisa dibohongi. Operasi cuma mengubah tampilan, bukan DNA. Perempuan yang sudah operasi kelopak mata, hidung, dan juga rahang tetap bakal nurunin ke anaknya wajah asli dia yang sebelum operasi. Saking umumnya ini, internet Korea sampai punya istilahnya yaitu adalah Songyonghujeon alias genetika operasi plastik. Inilah ketimpangan tuh antara wajah yang kalian bayar mahal-mahal dengan wajah yang diwarisin ke anak-anak kalian. Dan konsekuensinya kejam banget loh. Kalau investasi bedah si ibu tuh nggak nular ke anaknya, si anak jelas lah harus ngulang investasi itu dari nol juga dong. Makanya di Korea itu operasi kelopak mata sudah jadi kado kelulusan SMA yang normal teman-teman. Generasi baru bakal terus-terusan ngelakuin siksaan bedah yang sama karena yang diwarisin itu ya cuma gen asli, bukan hasil operasi plastiknya. Yang bayar harga paling mahal. Dan biaya kemanusiaan dari sistem ini kelihatan di data yang berat banget untuk dicerna. Bayangin, ada sebuah studi terhadap 3.227 anak muda Korea yang usianya 10 sampai dengan 24 tahun. Dan tahu nggak teman-teman hasilnya itu apa? Lebih dari separuh dari mereka nih punya pandangan yang hancur dan juga terdistorsi soal tubuh mereka sendiri. Dan yang paling bikin nyesek, angka tertingginya tuh tembus 55%, yang mana ternyata ada di anak-anak perempuan SD yang umurnya baru 10 sampai dengan 12 tahun. Bukan remaja, melainkan anak-anak kecil. Lebih gilanya lagi teman-teman, rasa nggak puas dan juga benci sama tubuh ini bahkan sudah mulai muncul di anak-anak yang umurnya itu baru 5 sampai dengan 6 tahun loh. Nah, saking gilanya standar ini mencuci otak sejak dini, sampai ada perusahaan tuh seragam sekolah di sana yang sengaja teman-teman bikin kantong rahasia khusus make up di dalam blazer untuk murid cewek. Sekarang coba deh kalian bayangin, lahir dan jadi anak kecil di lingkungan yang setoksik ini, di mana dari TK aja sudah dituntut buat sempurna, ya gimana caranya mereka tuh bisa kabur dari penjara standar kecantikan ini, kan? Untung gue di Indonesia. Nah, di sini kalian tuh mungkin mikir, ya itu kan Korea ekstrim banget. Di sini mah santai lah. Coba deh kita jujur sebentar. Standar kulit putih sama dengan cantik itu di Indonesia nih sudah mengakar dari zaman kolonial loh. Dari dulu kulit terang tuh diasosiasikannya sama kelas sosial yang tinggi kan. Sekarang ganti bajunya jadi bahasa marketing deh. Cerah itu cantik, ada bening, ataupun iklan nih yang janjin glowing dalam 7 hari. Dan sisi sebaliknya juga jelas tuh teman-teman. Kulit gelap itu dikasih julukan-julukan nyelekit, sampai yang paling baru adalah aura maghrib. Itu sebutan buat orang berkulit gelap di internet belakangan ini coba guys. Nah, coba deh pikir sebentar. Kita pun sebenarnya sudah ngenormalin ngeledek warna kulit orang pakai istilah lucu-lucuan kan? Gelombang K-beauty dan juga K-pop pun datang dan makin menyiram bensin ke api ini teman-teman. Banyak riset lokal yang nunjukin tuh kalau remaja SMA Indonesia sekarang merasa wajib punya kulit seputih idola ataupun wajah setirus orang-orang ini. Dulu cukup kok sunscreen sama bedak, sekarang gimana? Anak-anak ini insecure parah tuh kalau skincare-nya nggak sampai belasan langkah. Dan disinilah versi klinik Ghost Doctor-nya tuh Indonesia muncul ya, yaitu skincare abal-abal isi merkuri. Ini bukan teori doang teman-teman. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan 2025 saja nih, BPOM sudah berkali-kali menarik puluhan merek kosmetik dan juga skincare yang ilegal. Cuma dalam satu razia Februari 2025 saja, mereka menyita 91 merek dan juga lebih dari 4.000 item yang bernilai puluhan miliar rupiah. Kandungannya apa? Merkuri, hidroquinon, timbal, dan juga steroid, yang mana adalah bahan yang bisa bikin ginjal rusak sampai memicu kanker. Dan kepala BPOM ngingetin hal yang persis banget tuh sama cerita Korea tadi teman-teman. Hati-hati sama produk yang klaimnya berlebihan dan janjiin hasil instan. Makanya jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Krim racikan viral yang bikin muka kalian tuh cepat putih itu sebenarnya bisa aja lo lagi diam-diam ngerusak organ teman-teman. Kenapa ini nyebar kemana-mana?
Sadar nggak sadar, model bisnis kecantikan Korea ini memang lagi diekspor gila-gilaan buat ngejajah dunia. Buktinya apa? Ekspor kosmetik mereka tuh menembus angka 11,4 miliar dolar di tahun 2025, sehingga bikin Korea menjadi eksportir kecantikan nomor 2 yang ada di dunia. Gak cuma itu guys, wisata medis oplas mereka juga sukses menarik tuh 1,17 juta pasien asing di tahun 2024, yang mana berarti hampir double dari tahun sebelumnya. Dan tebak dong dari mana penyumbang terbesarnya? Asia Tenggara teman-teman, termasuk Indonesia. Namun, bahan bakar utama dari semua kegilaan ini cuma satu, yaitu media sosial. Peneliti sudah menemukan kaitan yang jelas banget tuh antara durasi main Instagram sama tingginya hasrat untuk operasi plastik. Kalau dulu pasien tuh datang ke klinik bawa foto artis idola, sekarang mereka membawa selfie mereka sendiri. Masalahnya foto itu sudah diproses sama filter, lalu dimulusin dan juga dipahat jadi versi yang sempurna yang sebenarnya tidak pernah ada di dunia nyata. Di dunia medis, fenomena mengerikan ini sampai dikasih nama Snapchat Dysphoria. Orang-orangnya tuh jadi terobsesi banget pengen mirip dengan versi berfilter dari muka mereka sendiri. Dan jujur saja, kita semua pasti pernah ngerasain jebakan ini kan? Waktu buka kamera depan nih, terus mode beauty nyala otomatis, muka teman-teman langsung kelihatan mulus tanpa pori-pori kan? Nah, lama-lama waktu kalian tuh iseng ngelihat muka asli di depan kamera biasa ataupun cermin nih, kalian tuh malah kaget dan juga insecure sendiri. Kok muka gue jadi kayak begini amat ya? Padahal faktanya, ini adalah muka kalian yang beneran teman-teman. Wajah yang asli tuh ibaratnya. Sedangkan yang di layar handphone itu yang bohong ternyata. Tapi jangan buru-buru ngejudge. Pas ngedengar semua fakta gelap tadi, mungkin teman-teman tuh bakal berpikir, ya udahlah bang, makanya nggak usah pakai skincare, nggak usah makeup, nggak usah oplas, kelar urusan. Tapi nyatanya guys, realita tuh nggak sesimpel itu. Karena untuk banyak orang ini bukan soal genit. Lagian coba bayangin deh, kalian tuh hidup di sebuah sistem di mana kalian tuh beneran tidak bisa dapat kerjaan cuma gara-gara penampilan fisik. Di titik itu, keputusan untuk berbenah atau operasi bedah pun jadi sangat masuk akal dong. Yang salah di sini bukan orang yang milih operasi, tapi sistemnya yang bikin opsi nggak operasi itu jadi terasa mustahil. Dan ingat, tidak semua perawatan diri itu jahat ya. Banyak kok nenek-nenek di Korea tiap pagi tuh tetap pakai pelembab dan juga sedikit eyeliner. Bukan buat pamer ke siapa-siapa, tapi murni untuk merawat diri dan juga menghargai orang lain yang melihat. Di Korea sendiri bahkan sampai ada gerakan namanya itu adalah escape the corset ya. Para perempuan yang berani untuk nolak standar gila ini sampai berani tuh potong rambut super pendek dan berhenti make up total. Nah, harga sosial tapi yang harus mereka bayar pun juga mahal banget tuh. Mereka dijauhin di kantor, dicap aneh, bahkan sampai nggak diundang ke acara keluarga mereka sendiri. Ini nunjukin kan betapa kuatnya cengkraman sistem ini tuh teman-teman, sampai-sampai kalau mau milih untuk keluar aja butuh pengorbanan dan juga keberanian yang luar biasa. Ingat lagi tuh sama kasus si Kwon Dae-hee yang tewas di meja operasi. Dia masuk klinik itu bukan karena sombong teman-teman, tapi karena semua layar handphone, billboard dan juga formulir kerja di sekitarnya terus-terusan mencuci otaknya dan juga bilang, wajah kamu itu kurang. Yang bikin ngeri bukan produknya ya. Skincare Korea memang canggih teman-teman dan juga sainsnya itu nyata. Yang ngeri itu waktu garis antara memperbaiki diri nih sama menghapus diri menjadi kabur banget. Dan orang yang bayar harga yang paling mahal justru orang yang seharusnya dilindungi tuh sama sistem itu. Jadi gue lempar ke kalian semua. Menurut teman-teman, obsesi kecantikan seperti ini tuh murni pilihan pribadi setiap orang, atau sebenarnya kita semua tuh lagi kejebak sama sistem yang lebih besar daripada kita ini? Dan pertanyaan lebih personal adalah kapan sih terakhir kali itu kalian beli skincare atau perawatan karena memang butuh, bukan karena insecure, bukan karena FOMO, dan bukan karena idola kamu yang pakai? Jujur di komen ya, gue baca satu-satu kok. Dan kalau video ini bikin kalian tuh mikir 2 kali sebelum ngejar wajah yang tidak pernah ada itu, berarti kerjaan gue sudah beres ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video berikutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.